Halo Sobat Diskursus Network, kembali lagi bersama saya Nung Umi Salama dalam acara 5 PM at Lampung. Kali ini kita akan membahas mengenai masih seputaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk saat ini apakah semua sekolah sudah siap untuk menjalankan prokesnya? Kali ini pembahasan menarik ini saya hadirkan Bapak dari Kasih Kelembagaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yaitu Bapak Mulyadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Amin. Terkait saya ingin bertanya nih Pak, kita boleh. ngobrol santai aja ya Pak ya. Siap. Kali ini saya ingin bertanya nih Pak, terkait PTM ini, apakah semua sekolah SD, SMP sudah menerapkan PTM ini Pak? Jadi kita semenjak tanggal 14 Maret kemarin, tepatnya hari Senin, kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik. Untuk seluruh sekolah jenjang SD dan SMP sekota Bandar Lampung. Nah, seperti itu. Untuk COVID ini kan sudah berjalan lumayan lama ya Pak ya. PTM ini sudah diberlakukan berapa kali ya Pak ya semenjak COVID ini? COVID ini kan mulai meliburkan anak-anak atau membuat anak-anak itu pembelajaran daring terhitung dari bulan Maret 2020. Kalau nggak salah waktu itu tanggal 16 Pak Wali Kota sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran daring ya. Nah, kita pikir hanya dalam waktu beberapa waktu saja waktu itu, tetapi seiring perkembangan COVID selalu menanjak ininya, akhirnya kita perpanjang terus pembelajaran daring sampai dengan Oktober 2021. Nah, 2021 dengan adanya SKB 4 Menteri, kita sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Awalnya kita melaksanakan itu tahap uji coba. Ya, pada saat itu kalau nggak salah tanggal 13 Oktober kita membuka sekolah secara terbatas. Sekitar 46 sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Bandar Lampung ini dari 20 kecamatan. Kita laksanakan pembelajaran tatap muka khusus untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Dan itu berjalan kira-kira 2 minggu. Alhamdulillah tidak terjadi konfirmasi atau berjalan dengan tertib. Kita tambah lagi pesertanya. Sampai akhirnya pada bulan November semua anak-anak dari jenjang semua sekolah khususnya kelas 9 dan kelas 6 itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi bisa dikatakan uji coba PTM ini berlangsung dengan baik gitu ya Pak ya? Iya, betul. Mengenai vaksin ya Pak ya, untuk siswa sekolah SD SMP yang di Kota Bandar Lampung ini, apakah dari data Bapak apakah sudah memulai untuk vaksin atau bagaimana itu Pak? Untuk vaksin kita awalnya kepada guru. Ya, karena ada vaksin baru untuk orang dewasa. Jadi untuk tahap awal kita vaksin seluruh guru di Kota Bandar Lampung ini, dan alhamdulillah data saya sampai Desember sudah 97% guru yang ada di Kota Bandar Lampung ini sudah tervaksin semua untuk tahap 1 dan tahap 2. Bahkan untuk booster kita sudah lebih kurang 80% untuk guru. Kalau untuk siswa, karena vaksin siswa ini kan dimulai dari yang usia 12 tahun sampai 18 tahun. Jadi untuk tahap awal jenjang SMP kita laksanakan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 91%. Itu di bulan Desember. Nah, karena kita memang
himbau terus sekolah untuk menghimbau anak-anaknya untuk melaksanakan vaksin. Saya yakin untuk saat ini sudah sekitar 55%, 95% sudah tervaksin untuk jenjang SMP. Oke. Kalau untuk jenjang SD usia 6 sampai 11 tahun, data terakhir saya minggu kemarin saya tanya dengan Dinas Kesehatan sudah 80%. Oke, baik. Tetapi sekarang sambil berjalan. Sambil berjalan, harapan kita segera menuju ke 100% lah. Anak-anak kita sudah tervaksin semua. Bagi teman-teman Sobat DN yang belum vaksin di sekolahnya, bisa vaksin ya Pak ya? Bisa. Supaya COVID ini bisa lebih berkurang lagi. Betul. Kembali ke PTM tadi ya Pak, apakah PTM ini kan sekarang sudah mulai PTM nih. Apakah PTM ini dibarengi dengan pembelajaran online juga, Pak? Kita membuat surat edaran bahwa kalau memang orang tuanya belum mengizinkan anaknya untuk ikut tatap muka, sekolah kita himbau untuk membuka sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu daring. Dan juga kan saat ini yang kita buka 100% baru untuk jenjang kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Kemudian kelas di bawahnya kita masih sistem SIP. Ya, jadi kalau 3 hari masuk, 3 harinya daring. Jadi seperti itu. Karena kita kan lihat kelas juga. Karena ruang kelas dengan jumlah rombongan yang ada kan berbeda-beda tiap sekolah. Iya, itu. Jadi gitu ya Sobat DN. Bagi Sobat DN yang ingin bertanya-tanya kepada Pak Mulyadi, bisa komentar ya di kolom komentar. Bisa komentar. Kemudian mengenai orang tua ya Pak ya. Mengenai orang tua, hal-hal apa sih Pak yang harus diperhatikan orang tua nih ketika anaknya PTM, sedangkan saat ini kan walaupun dibilang COVID ini sudah menurun, tapi masih bisa dibilang masih belum selesai gitu ya Pak ya. Untuk orang tua sendiri, himbauannya itu menurut Bapak itu gimana ya Pak ya? Jadi untuk orang tua sendiri, kami berharap untuk memperhatikan anaknya. Mulai dari keberangkatan anaknya ke sekolah, agar diperhatikan orang tua. Yang pertama itu anak-anak itu harus sarapan dulu. Ya, biar dia fit anak-anaknya kan, biar sehat dia. Nah, setelah itu berangkat ke sekolah dengan dikasih bekal, dipasangkan masker gitu kan, diantar oleh orang tua. Setelah diantar orang tua di pintu gerbang, serahkan kepada pihak sekolah. Ya, pihak sekolah nanti yang membina anak-anak itu. Jadi anak itu mulai dari awal dia masuk sudah mulai cuci tangan, masuknya pun berbaris, mengikuti protokol kesehatan sampai dia duduk di ruang kelas. Jadi harapan kami dengan orang tua agar anaknya itu diperhatikan, yang pertama dari segi kesehatan. Kemudian bermainnya anak-anak itu jangan disuruh main di luar lah dengan komunitas dia yang ini. Kalau mau main ya dengan adik-adik atau keluarganya aja di dalam rumah gitu. Seperti itu. Untuk terkait prokes nih Pak, untuk semua sekolah yang melaksanakan PTM ini, apakah benar-benar udah benar-benar melaksanakan prokesnya nih Pak? Jadi untuk sekolah kita semenjak awal 2000 sejak tahun ajaran 2019-2020 semester 2, karena kita waktu itu ada wacana untuk melaksanakan PTM, semua sekolah sudah menyiapkan itu. Iya, mulai dari awalnya kita sudah siapkan cairan untuk cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, kemudian masker, tempat duduk sudah kita atur jaraknya gitu, seperti itu. Jadi sekolah memang sudah mempersiapkan untuk protokol kesehatannya ini. Untuk Pemkot sendiri, setahu Bapak, apabila nih Pak ada murid atau siswa atau pengajar yang
terkena COVID, Pemkot ini memfasilitasi nggak sih Pak untuk ataukah isomannya seperti itu Pak? Jadi gini, kita apabila ada laporan yang masuk ke dinas, kalau ada guru ataupun siswa yang terkonfirmasi, kita segera menghubungi dinas kesehatan. Oke. Ya, dinas kesehatan menghubungi puskesmas. Nanti tim dari puskesmas datang ke sekolah, memberikan arahan, memberikan apalah dengan anak-anak itu, kalau anak-anak atau guru, memberikan obat. Ya kalau dia perlu penanganan ditangani rumah sakit, ya mungkin ke puskesmas dengan rawat inapnya. Oh, iya. Tapi kalau dia hanya cukup dengan isoman, ya mereka memberikan semacam obat, vitamin gitu, supaya orang ini jangan dulu kumpul dengan orang-orang yang sehat lah gitu ya. Jadi memang ada arahan dan kita memang ada kerjasama dengan dinas kesehatan. Terkait PTM ini Pak, untuk kurikulum pembelajarannya itu apakah ada perbedaan dari sebelum terjadinya COVID dan sesudah ini Pak? Ya, untuk kurikulum memang ada sedikit perubahan. Memang ada regulasi dari kementerian, yaitu kurikulumnya disederhanakan. Iya. Karena ada online itu ya Pak? Iya. Untuk data jumlah COVID ya Pak, dari data Bapak yang terpapar COVID ini, yang setahu Bapak itu ya, itu ada berapa itu Pak? Sampai saat ini gitu. Sampai saat ini yang terpapar COVID kalau untuk guru 2 minggu yang lalu saya dapat data lebih kurang 60 orang dari tersebar beberapa sekolah. Kalau Bapak sendiri yang Bapak lihat untuk di Bandar Lampung ini, tren kita COVID ini menaik apa turun ya Pak? Ya untuk saat ini menurun. Menurun. Mudah-mudahan dan seterusnya nggak ada lagi gitu. Ya walaupun ada, ya itu tadi kita jadikan dari pandemi jadi endemi lah gitu. Jadi kita sudah bersahabat aja. Karena saya sendiri sudah pernah merasakan gejala-gejalanya sama dengan yang dirasakan orang yang kena COVID, tapi 2-3 hari alhamdulillah sudah sembuh gitu. Nah, perbincangan kali ini makin seru ya Sobat DN ya. Dan kita juga lihat udah banyak yang komentar nih, ternyata kita akan bacakan setelah yang satu ini ya. Terakhir nih Pak, tolong kasih tips dong untuk teman-teman kita siswa SD SMP yang di rumah, gimana sih tipsnya supaya terhindar dari COVID-19 dari lingkungan sekolah nih? Oh gitu. Yang pertama, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, bervitamin, hindari berkerumun dengan teman, lakukan prokes yang benar, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Itu yang utama. Kemudian bergaul dengan teman juga jangan terlalu dekat, memakai jarak lah gitu. Iya. Untuk Sobat DN di rumah, dengar ya kata Pak Mulyadi, tetap patuhi protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Wah, ini udah banyak yang komentar ya Pak ya. Saya bacakan salah satunya. Ini ada yang kirim salam buat Pak Mulyadi. Salam kembali. Salam sehat katanya Salam Pak. Sehat. Ini ada pertanyaan dari @ilham Nabilah 21. Pertanyaannya nih Pak ya, saya bacain ya Pak. Iya.
Bang, apakah Bang Mulyadi mungkin maksudnya ya? Iya, iya. Bang, apakah capaian vaksinasi sekolah di Bandar Lampung sudah 80%? Alhamdulillah, bahkan lebih, sudah 90 lebih. Kalau untuk jenjang SMP itu 93%. Itu data saya di bulan Desember. Iya. Saya yakin itu sudah bertambah. Mungkin sudah 95, hampir 100 lah. Kalau 100 sih nggak mungkin, karena memang ada yang tidak bisa divaksin karena punya penyakit penyerta tertentu gitu. Tapi kalau sudah 95%, insya Allah sudah mencapai. Ini ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Ed Franata. Untuk sekolah yang menyelenggarakan PTM ini, apakah dibagi 2 waktu? Oh, mungkin maksudnya apakah sip-sipan gitu loh Pak. Jadi gini, kita itu melihat situasi sekolah. Jadi sekolah itu kan antara jumlah siswa dengan ruang belajarnya itu kan berbeda-beda. Oke. Ada, saya kasih contoh ya, misalnya sekolah SD 1 Pahoman, dia punya murid sekitar 500-an, sedangkan ruang kelasnya dia hanya punya 12. Nah, untuk kelas kelas 6 saja dia sudah menggunakan 3 kelas, berarti kan ada kekurangan kelas. Nah, oleh sebab itu yang kelas 1 sampai kelas 5 ini dibagi 50%, 50%. Jadi kemungkinan 3 hari belajar untuk siswa yang nomor absen dari nomor 1 sampai nomor 15. Oh, pembagian dari absen ya Pak? Iya. Dan nomor berikutnya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat gitu. Jadi dia dibagi 3 hari gitu. Dibagi sip-sipan. Untuk ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Ed Tiara. Untuk PTM ini sendiri, apakah akan seterusnya dilanjutkan atau gimana nih Pak? Ya, kita berdoa semoga COVID ini cepat melandai. Ya, mudah-mudahan kita secara bertahap akan melaksanakan PTM secara penuh, tapi secara bertahap. Kalau seandainya baru kelas 9 dan kelas 6 yang 100%, mungkin besok 2 minggu atau sebulan lagi kita tambah lagi yang 100%. Mungkin kelas 5 dan kelas 4 gitu. Atau kelas 7 dan kelas 8 SMP. Seperti itu. Dan akhirnya nanti kita bisa PTM 100%. Tapi protokol kesehatan ini harus tetap kita laksanakan. Karena untuk saat ini kan COVID ini masih ada. Iya, apalagi kita dengar sekarang ada varian baru lagi ini yang kita lihat di ini berita-berita itu kan. Nah, jadi untuk menghindari itu jangan sampai masuk ke tempat kita dan jangan sampai anak-anak kita kena itu, yaitu protokol kesehatan harus kita laksanakan. Wah, menarik sekali ya Pak pembahasan kita sore hari ini terkait pelajaran tatap muka, karena banyak sekali sekarang siswa dan orang tua itu yang mengharapkan PTM ini terus berlanjut gitu ya Pak. Betul. Jadi kesimpulannya PTM ini disambut baik oleh orang tua dan siswa gitu. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Demikian diskusi kita dalam program ini ya Pak ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.